hadis Nurul Iman, yang mana telah memasuki hadis kedua. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizallahu ta'ala wa nafa'na ulumi fid darain ila annahu qala radhiyallahu anhu. Yang mana di hadis yang pertama sudah dibahas tentang atimur ruku' was sujud, tentang menyempurnakan ruku' dan sujud. Selanjutnya di hadis kedua apa? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala, atakum ahlul yamani hum arraqu afidatan wa alyanu quluban, al-imanu yamanin wal hikmatul yamaniyah. Hadis kedua ini bercerita tentang keutamaan orang-orang Yaman, yang mana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ya, sahabat Abu Hurairah ini memiliki banyak sekali keistimewaan yang sangat sering disanjung oleh baginda Rasulullah SAW. Yang mana nama aslinya ini bukan Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Kenapa disebut dengan Abu Hurairah? Jadi Abu Hurairah ini memiliki sebuah kebiasaan, kalau pakai baju gamis, lengannya ini rada gedean dikit, rada lebaran lengan ujungnya nih. Jadi bisa masuk di situ. Jadi ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW melihat Abu Hurairah sedang bermain-main dengan kucing, sampai kucingnya dimasukin ke dalam lengan bajunya. Maka disebutkan oleh Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wahai bapaknya kucing. Nah, maka dengan nama di situ disebutin bahwa namanya aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Nabi memberikan sebuah laqab atau julukan menjadi Abu Hurairah. Disebutkan di hadisnya, atakum ahlul yamani, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, hum arraqu afidatan. Mereka nih penduduk Yaman memiliki sebuah keistimewaan apa? Arraqu afidatan, yang memiliki sebuah hati yang lembut. Wa alyanu quluban, dan hati yang selalu berlapang dada. Kalau dikasih nasihat gak pernah nolak. Ketika nasihatin bawaannya lembut banget. Ketika memberi nasihat ke kita nih, masuk kuping, gak langsung keluar, enggak. Karena ketika dia memberikan nasihat, orang-orang Yaman langsung masuk ke dalam hati. Ini adalah yang ngasih tahu siapa? Baginda Rasulullah SAW. Berarti ini apa? Udah Nabi prediksi dari 1400 tahun yang lalu tentang kemuliaan orang-orang Yaman. Yang mana orang-orang Yaman ini ketika banyak di zaman Nabi ada namanya peperangan, ada yang namanya penaklukan kota, tetapi orang-orang ahli Yaman ini langsung berbaiat masuk Islam dengan baginda Rasulullah SAW tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Karena apa? Di dalam hatinya udah ada sebuah kelembutan. Makanya baginda Nabi pernah mendoakan penduduk orang Yaman, Allahumma barik lana fi yamanina wa fi syamina. Ya Allah, berkahilah penduduk orang Yaman dan juga penduduk Syam. Syam ini terbagi menjadi 4 negara sekarang: Palestina, Syria, Damaskus, Jordan, dan Lebanon. Nah, itu 4 negara. Aslinya dulu satu tuh namanya Syam, tapi pecah jadi 4 negara. Terus lanjutkan doanya apa? Sahabat minta wafi najdina, dari kota Najd doain juga. Kata Nabi, bakal muncul nanti di Najd itu tanduk setan. Nah, makanya Nabi nggak mau doain kota Najd yang ada di Mekah, di Saudi Arabia. Bukan Mekah, Mekah kota, Saudi ini adalah negaranya. Mekah adalah kotanya, ada Mekah, ada Taif, ada Madinah. Nah, tapi di Saudi ada namanya daerah Najd, ada Jeddah dan lain sebagainya. Nah, tapi ini untuk daerah Najd Nabi nggak mau memberikan doa, karena Nabi tahu nanti di akhir zaman bakal muncul tanduk setan dari kota Najd.
Dilanjutkan al-imanu yamanin. Dan iman ini terletak pada orang-orang Yaman. Makanya kita lihat orang-orang Yaman nih kalau ibadah Masya Allah. Walaupun tuh orang punya ilmunya sedikit, tapi ilmunya dipraktekin. Makanya ada dulu anak kecil di kota Tarim, umur 7 tahun Allah udah berikan namanya sebuah hijabnya, udah Allah lepasin semua. Jadi ketika dia sholat, dia bisa melihat tuh tabiat-tabiat orang yang dalam masjid itu. Ada yang palanya, mohon maaf, bentuknya pala babi, ada pala monyet, ada yang pala anjing, ada yang pala model ular. Itu Allah udah bukain sebelum dia numbuh kumis. Karena apa? Hatinya udah bersih di situ. Yang namanya hijab, Allah udah hapusin hijabnya. Allah udah berikan sebuah kasyaf. Kelihatan tuh. Dari ngeliat orang aja udah kelihatan tabiatnya. Oh, ini sifatnya sifat babi. Oke, sifat babi. Sifatnya adalah rakus. Oh, ini sifatnya sifat anjing. Apa? Sering ngomongin orang. Dan lain sebagainya. Dia tahu tuh. Padahal masih umur 5 tahun, 7 tahun. Karena apa? Hatinya udah bersih. Maka salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kalau hati udah bersih, gak ada yang namanya rasa hasad, dengki, ujub, namimah, sum'ah, pengen nyohor dan lain sebagainya. Itu Allah bakal bukain tuh yang namanya hijab-hijab itu. Makanya hijab terbesar seseorang kepada hambanya ini adalah penyakit hati. Makanya ada nanti di dalam ilmu tasawuf itu, di dalam ilmu tarekat, cara gimana mendidik hawa nafsu dan hati. Itu adalah pelajaran yang ditekuni oleh para salafus shalihin, para ahli ma'rifah, para ahli tasawuf. Ini adalah memberikan sebuah tarbiyah hati. Sebenarnya kita di sini nih dapat makanan hati juga nih. Dengan kita baca maulid, itu tuh namanya pemberian makanan buat hati kita. Diri kita mendapatkan sebuah tarbiyah. Hati kita menjadi tenang, hati kita yang gelisah. Dengan datangnya maulid, kita baca maulid, hati kita bakal menjadi senang. Bahkan diceritakan dulu di zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada orang sakit kritis. Nih, udah sakit kritis dah, gak bisa jalan, gak bisa duduk, sholatnya di atas kasur. Kata Habib Ali, udah baca Maulid Simtudurar, baca. Gak mungkin nih Maulid Simtudurar bisa nyembuhin. Kata dokter, ini penyakit saya ini udah penyakit akut. Kata Habib Ali, jangan dokter, saya ini adalah profesornya para dokter. Kata Habib Ali. Bayangin. Akhirnya ini orang karena udah sakit kritis dibaca Maulid, tiba-tiba sembuh. Coba bayangin kita. Karena dia yakin, hakul yakin, dengan wasilahnya dia baca maulid, Allah sembuhin penyakitnya. Kita harus yakin. Makanya Al-Imam Al-Busiri, pengarang Qasidah Burdah itu, disebutkan di awal mukaddimahnya itu, ada seorang ulama bernama Syekh Al-Alamah Abdus Salam, berasal dari kota Maroko, menyebutkan, barang siapa yang memiliki hajat yang besar hendaklah membaca qasidah burdah. Barang siapa yang sedang sakit, maka hendaklah membaca qasidah burdah. Maka Allah akan mengangkat penyakitnya itu, kecuali kalau emang takdirnya sudah meninggal. Itu adalah khasiat dari membaca qasidah burdah. Makanya salah satu keutamaan kita baca maulid itu tuh, kita lihatkan hati jadi senang. Makanya rezeki datang. Nanti itu ada namanya sirrul asrar, rahasia-rahasia. Emang kita nggak ngerasainnya sekarang, nanti dah hidup jadi usaha jadi lancar, kehidupan yang rada gersang jadi agak tenangan dikit. Dengan apa? Kita isi, kita charger hati kita dengan baca maulidnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita nih makhluk akhir zaman nih, kita jadi orang yang mulia apa? Sebabnya apa? Karena adanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutin di dalam qasidah burdah, fa akramir rusla kunna akramal umami. Baginda Rasul mulia emang karena udah mulia, tapi kita
kunna akramal umami. Kita jadi mulia kenapa? Sebabnya ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan di dalam kitab Maulid Sing Tuduran, hadhihi zatus syarifah. Inilah zat yang sempurna. Siapa ini? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.